Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Rizky Pramesti dengan NIM 19011135110. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Aset yang diampu oleh Pak Zulkarnaini, Esos MSI. Baiklah, untuk soal nomor 1. Apa penyebab terjadinya peristiwa demikian, yaitu banyaknya aset negara yang hilang? Penyebab terjadinya hilangnya aset negara, yaitu jatuh ke tangan pihak swasta, adalah karena tidak dilakukannya pengadministrasian aset yang baik dan benar. Jadi diketahui bahwa tidak adanya dilakukannya pembukuan atau pencatatan aset, misalnya seperti pembuatan neraca keuangan, sejak masa Orde Baru, yaitu di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, jadi pembangunan masif yang dilakukan oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun tidak dilakukan berbarengan dengan pembukuan atau pencatatan aset negara. Nah, karena lemahnya administrasi aset ini, maka negara menderita banyak kehilangan aset negara. Pembangunan asal yang tidak dibarengi dengan pembukuan atau pencatatan aset atau pengadministrasian aset membuat banyak aset negara yang tidak terdaftar, sehingga hal ini membuat pihak-pihak tertentu dapat dengan leluasa menjual aset-aset tersebut tanpa ketahuan. Seperti yang sudah diketahui, pembukuan dan pencatatan aset ini merupakan suatu hal yang penting agar kita dapat mengetahui daftar-daftar aset yang kita miliki. Nah, neraca keuangan sendiri merupakan suatu bagian dari laporan finansial yang mencatat segala informasi terkait dengan aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait operasional, dan modal yang dimiliki dalam waktu tertentu. Nah, jadi apabila pengadministrasian aset ini tidak dilakukan dengan benar, maka hilangnya aset negara hingga jatuh ke tangan pihak swasta itu merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Karena tidak dilakukannya pembukuan atau pengadministrasian aset sama saja dengan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian aset negara. Baiklah, untuk soal nomor 2, yaitu apa solusinya menurut Anda agar masalah tersebut tidak terulang lagi pada masa-masa mendatang dari perspektif manajemen aset? Jadi menurut saya, solusi yang dapat dilakukan agar hal tersebut tidak terulang lagi adalah tentunya dengan menjalankan siklus pengelolaan aset dengan baik dan benar. Mulai dari perencanaan aset hingga sampai pada tahap pemusnahan atau penghapusan aset harus dilakukan sesuai dengan prosedur, tanpa mengurangi atau meninggalkan satu siklus tertentu. Hal ini juga termasuk dalam pengawasan, pengendalian, dan pengamanan aset. Pengadministrasian aset termasuk dalam siklus pengelolaan aset. Aset yang dimiliki haruslah dibukukan atau dicatat dengan tujuan agar dapat dikendalikan dan diawasi dengan mudah. Hal ini juga termasuk dengan pembuatan neraca keuangan. Karena itu menurut saya, pengadministrasian negara terhadap asetnya haruslah ditingkatkan secara maksimal. Setiap dilakukannya pembangunan, sebaiknya harus dilakukan berbarengan dengan pembukuan atau pencatatan aset agar aset negara dapat terdaftar sehingga tidak mudah diutak-atik oleh pihak-pihak yang hanya ingin mencari keuntungan. Karena itu, manajemen aset negara haruslah dimaksimalkan dengan tujuan agar status kepemilikan aset negara dapat dipastikan sehingga tidak mudah jatuh ke tangan pihak lain. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.